Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022, dalam masa Paskah yang ketiga. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menggembirakan kami dengan merayakan pesta Rasul-Mu Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa dan teladan mereka, kami Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam karya pewartaan Injil Putra-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga teladan hidup Santo Filipus dan Yakobus Rasul semakin menjiwai seluruh kehidupan kami, sehingga kami semakin terarah kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa Paskah yang ketiga, dan Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul, diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau melalui Aku. Sekiranya kau mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada Aku bahwa Aku dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, dan Bapa dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepada Aku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya."
Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kadang-kadang kita jumpai dalam hidup ini seseorang yang sudah lama kita kenal cenderung dianggap biasa. Kita tidak lagi menemukan sifat-sifatnya yang unik karena kita merasa sudah mengenalnya. Akan tetapi, ketika suatu saat berada dalam situasi yang sulit, kita mungkin juga lupa mengandalkan untuk membantu kita. Dengan kata lain, sebenarnya selalu ada sisi dalam diri seorang yang mungkin kita abaikan, padahal ia hadir di dekat kita sebagai pertolongan dari Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Paulus menyadari bahwa pertobatannya telah didahului serangkaian penampakan Yesus kepada rasul lain dan akhirnya kepada dirinya sendiri. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara-saudari seiman adalah bagian dari sejarah hidup kita hingga sampai pada saat ini. Maka Yesus dalam bacaan Injil mengingatkan kita bahwa siapapun yang melihat Dia melihat Bapa. Ia sendiri adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Pintu satu-satunya bagi kita untuk datang kepada Bapa adalah melalui Dia. Maka dalam kebersamaan iman dibutuhkan kepekaan untuk melihat kehadiran Allah dalam diri semua orang lain, baik yang sudah kita kenal maupun yang kurang kita kenal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Filipus Yakobus yang kita rayakan pestanya hari ini adalah dua orang rasul yang kehidupannya mengingatkan kita untuk peka pada kehadiran Allah dalam diri Yesus dan kehadiran Yesus melalui pekerjaan-pekerjaannya. Yesus telah menghubungkan kehidupan kita satu sama lain sebagai para murid dan para sahabatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, mustahil tidak ada rintangan dan halangan, baik yang berat maupun yang ringan. Ada saat kita mengalami sukacita dan ada saatnya kita pula mengalami menangis, kecewa, terluka, dan lain-lain. Namun cara pandang dan sikap kita menghadapi aneka peristiwa itulah yang menentukan apakah kita bisa melalui dan mengubah pengalaman menangis menjadi pengalaman sukacita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu tidak ada yang lain selain kita berpegang teguh pada iman kita akan Yesus Kristus yang menderita, wafat, dan bangkit. Hanya saja para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, terkadang kita seperti Filipus berkata kepada Yesus, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami, maka kami akan puas." Sudah sekian lama kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus dengan menjadi orang Katolik. Mengapa kita masih meminta petunjuk kapan Bapa hadir
dalam hidup kita. Mengapa kita masih memandang penderitaan sebagai hukuman dari Bapa? Bukankah kita harusnya bersyukur karena kita diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melewati jalan penderitaan dan jalan salib kita? Jika kita berpegang teguh pada iman kita, maka kita mampu mengatasi tantangan, kekecewaan, penderitaan, dan luka-luka di sepanjang jalan hidup kita. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, mari berguru pada Rasul Yakobus dan Filipus, sebab kita menjadi murid-murid Yesus yang tangguh di zaman sekarang. Dan semakin banyak orang dihantar untuk bertemu dengan Sang Penyelamat karena kesaksian hidup kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.